Yutia menatap tajam dengan aura merah membara, bertanya kepada yang lain. Kalian sudah tahu apa yang ingin aku katakan, bukan? Seorang Deus dan Rine memancarkan aura kekuatan mereka masing-masing siap untuk bertindak. Radan, sang Sin of Purity, berdiri dengan aura biru yang kuat dan pedang besar di punggungnya, menyatakan mari urus mereka dengan tenang. Yutia menghela napas, tampak tenang dengan mata terpejam dan rambut putihnya terurai. Yutia memegang sebuah buku dan menatap Rini bertanya, terakhir, Guild Intelligence, semuanya aman kan? Rain menjelaskan kepada Yutia, benar. Mereka menganggap hal ini tidak ada hubungannya dengan Blue Moon, sementara seorang dengan gembira mengacungkan tumpukan kertas. Deus mendengarkan dengan serius, kertas-kertas melayang di sekelilingnya. Seluruh guild membagikan hal yang sama. Mereka menganggap insiden ini sebagai neraka ciptaan Swordmaster. Haruskah kita mempertahankan pengawasan? Yutia tersenyum menyeramkan sambil memegang tumpukan buku, memerintahkan tetap jaga itu. Masalah ini tidak boleh sampai ke orang itu. Aku sering mengatakan hal itu, jadi kalian mengerti bukan? Rine, seorang, Deus dan Radan berdiri bersama. Tapi karena kerabat saudara orang itu mencoba menargetkan orang itu terlebih dahulu, masalah ini bukan perintah. Yutia menatap ke atas dengan tatapan penuh tekad sementara sosok berjubah di atasnya memegang pedang bercahaya. Kita adalah pedang. Sebuah pedang seharusnya tidak berpikiran sendiri, bukan? Yutia mengulurkan tangan ke bulan sabit di langit malam berkata Blue Moon harus bergerak sesuai perintah. Ingat ini, orang itu tahu segalanya. Deus, Rine, Seolrang dan Radan menatap ke atas dengan ekspresi serius, serempak berujar jangan kecewakan dia. Alon Palatio menatap dengan raut bingung. Aku tidak mengerti, orang dengan kekuatan besar seperti Yutia. Yutia terlihat cemas dan menutup mulutnya, merasa anxiety dan gugup karena takut ketahuan. Deus Makaliam memegang sebuah dokumen mengangguk seolah mengerti, aku mengerti. Sebuah mansion besar berdiri megah di bawah langit malam bertabur bintang dengan narasi semuanya demi Great Moon. Alon Palatio terlihat kelelahan menyandar di meja yang penuh tumpukan kertas meratap, aku tidak kuat lagi. Setelah pemakaman, aku sibuk selama sebulan penuh. Alon Palatio menatap dengan mata berkaca-kaca berpikir aku hanya ingin bersantai dan bersenang-senang. Seperti yang seharusnya bangsawan lakukan. Alon Palatio sibuk dengan dokumen, merenung. Meski aku mendapatkan banyak kebencian, kematian Leo seharusnya 6 tahun terjadi. Karena kematian saudaraku mengubah jalan cerita game ini, seluruh pekerjaan keluarga dibebankan padaku, si pewaris. Alon Palatio menghela napas panjang saat para pelayan membawakan tumpukan buku-buku, Count muda. Alon Palatio menatap serius bertanya, kenapa semua orang bekerja keras? Saat Count masih hidup, mereka bekerja dengan santai dan mengambil jalan pintas. Angry, titeh. Alon Palatio menatap lesu. Para pengikut pasti bekerja dengan serius karena rumor tentangku sebagai dalangnya kan? Mantan, budak korporat kecil yang bekerja dengan diam. Alon Palatio berharap, aku harap mereka bisa mengurus pekerjaan mereka sendiri. Evan berlutut di dekat perapian, menatap serius dan berkata, Tuan Muda, saya harus mengatakan ini, saya sungguh terkejut. Alon Palatio berlatih sihir di sebuah ruangan, memancarkan petir dan energi. Evan terkejut melihat Anda mencapai tier kedua dalam 2 tahun hanya dengan belajar mandiri. Sungguh bakat yang hebat. Evan mengamati Alon Palatio yang terus berlatih. Umumnya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk mencapai tier kedua. Bahkan magic tidak bisa digunakan sama sekali kecuali orang itu dilahirkan dengan berkah itu. Alon Palatio dengan bangga berpikir, sepertinya aku memang berbakat. Alon Palatio menatap cemas berkeringat. Aku terus berlatih self-defense dengan keras karena aku cemas. Energi sihir Alon Palatio membentuk pola tajam berwarna ungu di sekelilingnya. Teknik ini juga membutuhkan mana kontrol yang tepat. Alon Palatio melayang di udara menciptakan bola energi sihir besar di bawahnya berpikir. Tapi yang terpenting, sebuah pertanyaan muncul di panel padahal baru setengahnya saja. Alon Palatio memanipulasi bola sihir kecil di tangannya. Tak kusangka aku sungguh bisa menggunakan magic di dunia fantasi. Awalnya aku sangat senang. Alon Palatio menatap ke atas mengeluarkan petir dari tangannya. Saat rencananya berhasil maka tidak akan ada lagi bahaya. Jadi aku hanya perlu belajar mandiri dengan santai. Tapi akhir-akhir ini karena keselamatan jadi prioritas. Sebuah kalimat muncul, kebenaran yang aku sadari. Alon Palatio terlihat putus asa dikelilingi efek sihir Manaholeku sungguh sangat kecil. Tidak ada yang berhasil. Sebuah siluet pria dipenuhi energi biru yang kuat melambangkan Manahole. Manahole yang dimiliki seseorang sejak lahir itu sama seperti tubuh seorang atlet sudah ditentukan sejak lahir.
Alon Palatio berdiri dalam pose siap bertarung di samping siluet dirinya yang menunjukkan mana hole kecil. Dan mana holeku cukup sedikit, sangat. Alon Palatio menatap serius kecil, sampai di mana latihan tidak bisa menutupinya. Alon Palatio dan Evan duduk bersama. Evan menyerahkan undangan mengatakan jika semua cara gagal maka satu-satunya cara yang tersisa. Iya, undangan dansa akhirnya sampai untuk Anda juga. Alon Palatio menatap undangan di tangannya. Pesta dansa? Alon Palatio menghela napas lelah di tengah hiruk pikuk aula pesta yang megah. Aku sudah merasa lelah. Aku sudah merasa lelah, gumam Alon Palatio dengan raut muka lesu sementara Evan tampak acuh di belakangnya. Ini adalah pesta rutin untuk menjalin hubungan antar bangsawan diadakan di wilayah selatan kerajaan Asteria karena aku akan segera menjadi count. Mungkin aku harus memanfaatkan situasi ini untuk membangun relasi, pikir Alon Palatio. Apa yang Anda lakukan? Tanya Evan sambil membawa nampan makanan. Relasi dengan para bangsawan adalah hal krusial untuk masa depanku yang damai. Tapi para bangsawan di sekeliling mereka malah menjauh, ketakutan saat melihat Alon Palatio. Kata Alon Palatio mengangkat tangan. Seru seorang bangsawan yang terkejut melihatnya. Alon Palatio dan Evan hanya bisa terdiam melihat semua bangsawan berlarian menjauh dari mereka. Ayolah, jangan terlalu kesal. Evan terbatuk sambil menyeringai. Kesal? Tidak sama sekali, jawab Alon. Aku sudah menduga hal ini, kata Alon Palatio. Sungguh? Evan bertanya. Evan, aku akan kembali, perintah Alon. Aku tahu, aku diabaikan karena kurang bermartabat, ujar Alon Palatio. Tidak seperti zaman kakek buyut saya yang terkenal, Palatio sekarang itu adalah keluarga yang memalukan dari timur, seru Alon Palatio dengan tatapan tajam. Tapi aku datang kemari dengan persiapan. Aku akan memecahkan situasi ini dengan keterampilan sosial yang telah aku latih secara diam-diam, pikir Alon Palatio sambil mengangkat gelas anggur. Aroma anggur ini sungguh unik, kata seorang wanita yang memegang gelas anggur. Khususnya aromanya yang khas, batin Alon Palatio dengan tatapan mata yang aneh. Aku ingin beberapa botol untukku, pikir Alon Palatio dengan seringai menyeramkan. Senyum lembut harus ditampilkan dalam bersosial. Aku akan, kata wanita itu dengan gugup, menatap Alon. Kau malah jadi seperti ini, pikir Alon Palatio dengan ekspresi kebingungan. Sementara orang-orang di belakangnya berbisik bahwa ia mengancam wanita itu untuk mengambil anggur spesial edisi terbatas, bahkan lebih buruk dari kakaknya. Evan menertawakan situasi tersebut. Dia pasti seorang nona muda yang sangat pemalu. Alon Palatio menyangkal fakta dengan polos. Olof, suara Evan terdengar. Jarahan Anda meningkat lagi. 1 kuda bagus dari Paldeon, teh jeruk Venian, Vilanda Crafted Metal, anggur spesial Malantino. Evan membacakan daftar jarahan yang mengesankan. Aku bahkan belajar tentang anggur, gumam Alon Palatio dengan wajah sedih. Ternyata nama Palatio lebih terkenal dari yang aku kira, pikir Alon Palatio. Dan karena rumor tentangku yang membunuh saudaraku yang bajingan menyebar. Sepertinya semua orang menghindariku, batin Alon Palatio menatap kerumunan yang menjauh. Perasaanku saja atau aku semakin jauh dari orang-orang. Aku akan cari udara segar, kata Alon Palatio berjalan pergi dari Evan. Oke, jawab Evan. Seorang wanita berambut merah misterius mengawasi dengan tatapan tajam, memegang gelas anggur. Gumamnya. Dari mana salahku? Gumam Alon Palatio berdiri di balkon istana menatap langit malam. Halo, permisi, apa aku boleh bicara denganmu sebentar? Sebuah suara terdengar. Seseorang bicara kepadaku, pikir Alon Palatio terkejut. Siapa dia? Batin Alon Palatio menoleh ke belakang dengan bingung. Aku, kata Alon Palatio tampak terkejut. Perkenalkan Loria, putri ketiga dari keluarga Duk Altia. Altia? Tentu. Alon Palatio tersenyum licik. Iya, halo. Keluarga Altia adalah salah satu dari 3 great villains di Psychedelia, aib keluarga wilayah timur. Loria tampak sedih di tengah aura kegelapan. Yah, orang yang berbicara denganku pastinya bukan orang normal, pikir Alon Palatio menatap Loria. Tapi kenapa aku tidak mengingat gadis ini? Alon Palatio merenung. Sepertinya aku tidak pernah melihatnya di game, batin Alon. Aku ingin terus terang, kata Loria dengan ekspresi terkejut. Tolong pinjami aku kekuatanmu, pinta Loria dengan tatapan putus asa kepada Alon Palatio yang terkejut. Segera, aku, gumam Loria dengan wajah sendu. Akan dibunuh, Loria menyelesaikan kalimatnya, berdiri bersama Alon Palatio di balkon istana di bawah langit malam yang luas.